Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya pada peserta Dhamma di Zoom, baik dari Samarinda, dari Kaltara, dari Sulawesi, dari Kalimantan Selatan, dari Jakarta, dari Bali, dari Jawa yang tidak bisa disebutkan. Selamat datang bergabung di Zoom. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang 10 parami yang keempat, yaitu tentang panya parami. Kita sering sekali mendengar kata panya, ya, bahkan banyak mereka-mereka ini umat-umat bahkan para biku yang menggunakan nama panya. Panya itu ada sinonim dengan sanya. Dengan sanya. Nyana. Nyana itu pengetahuan. Panya itu kebijaksanaan. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang punya pengetahuan. Jadi yang dikatakan sebagai panya atau kebijaksanaan adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan. Pengetahuan apa? Nah, pengetahuan kan banyak. Jadi orang yang punya pengetahuan itu dikatakan memiliki panya. Tetapi pengetahuan yang lebih tinggi atau panya yang lebih dijelaskan di sini adalah orang yang bisa mempunyai pengetahuan, mengetahui yang mana yang baik, yang mana tidak baik, yang mana benar, yang mana tidak benar, yang mana yang penting, yang mana tidak penting. Ya, jadi itulah yang dikatakan seorang yang punya panya. Nah, kemudian panya yang lebih tinggi lagi yaitu mereka yang bisa mengerti, bahkan bisa menembus 4 kebenaran mulia dan juga tilakana, anicca, dukkha, anatta. Jadi panya di sini sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu sudah mencapai tingkat kesucian. Ya. Nah, kita dan saya yakin kita di sini semua belum mencapai tingkat kesucian. Jadi kita ini masih bijaksananya, masih bijak sini, bijak sono, bijak mana aja lah. Jadi kebijaksanaannya masih masih belajar. Nah, panya itu dikatakan juga seperti cahaya. Sang Buddha pernah mengatakan dalam bahasa Pali, panya sama abhanati. Tiada cahaya yang menyamai kebijaksanaan. Jadi kalau orang itu ibaratnya masuk suatu ruangan gelap. Nah, ketika itu dinyalakanlah lampu. Nah, cahaya terang sehingga jelas semua. Demikian juga panya di sini seperti lampu, seperti cahaya untuk menerangin. Nah, jadi kita sudah jelas apa yang dimaksud dengan panya, yaitu kemampuan untuk memahami, mengetahui yang mana yang baik, yang mana tidak baik, yang mana yang benar, yang mana tidak benar, yang mana yang penting, yang mana tidak penting. Ibaratnya seperti dokter. Ya, dokter itu ketika dia bertemu dengan pasien, dia tahu, oh untuk orang sakit ini obatnya ini, untuk sakit ini obatnya ini, cara penanganannya seperti ini. Nah, itulah orang bijaksana, ya. Jadi dia dalam menjalani kehidupan ini dia memahami, oh hidup ini seperti ini, jalaninya seperti ini. Ketika seseorang itu masih diliputi oleh stres dan duka yang berkepanjangan, berarti kebijaksanaannya masih kurang. Namun ada juga di dalam salah satu kitab suci Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan kalau mau mengetahui seseorang itu bijaksana apa tidak bijaksana,
dengar atau ajak dia berbicara. Ketika dia berbicara, dia menjelaskan sesuatu atau mengatakan sesuatu itu nyambung nggak, jelas tidak, ya, apa berbelit-belit, muter-muter, atau malah nggak nyambung. Nah, di situ bisa kelihatan seseorang itu bijaksana apa tidak bijaksana. Itu dikatakan di dalam Anguttara Nikaya. Nah, sering bertanya juga, bagaimana Bante kebijaksanaan itu bisa diperoleh? Kebijaksanaan ini sering kita dengar ada tiga jenis kebijaksanaan. Yang pertama disebut Sutta Maya Panya. Sutta artinya mendengar. Sutta, S-U-T-A. Sutta. Maya artinya dibentuk dari. Nah, dibentuk dari. Terus Panya artinya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan yang dibentuk dari mendengar. Nah, di zaman Sang Buddha itu tidak seperti zaman sekarang, tidak hanya mendengar, di sana hanya bisa mendengar. Jadi belajar itu dari mendengar dari para guru. Kalau zaman sekarang bisa juga membaca buku, ya, menonton di YouTube juga bisa. Seperti sekarang ini juga disebut Sutta Maya Panya. Jadi orang yang bijaksana itu diawali dari belajar. Jadi banyak mendengar, banyak belajar, sehingga muncul pengetahuan, pengetahuan yang awal. Ya, itu yang disebut Sutta Maya Panya, mendengar dari bijaksana dari banyak mendengar. Contoh saja, kita mendengar bahwa oh segala sesuatu ini adalah dari perbuatan saya sendiri. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita mendapatkan karma buruk, kita mengerti, oh ini akibat dari perbuatan saya sendiri. Sehingga muncul kebijaksanaan bisa menerima kenyataan itu. Dari mana dapat itu? Oh, karena mendengar. Mendengar dari mungkin dari baca paritaka, atau dari baca buku, atau dari orang yang memberi nasihat. Nah, dari mendengar itu muncul kebijaksanaan. Ya, jadi semua orang yang mau bijaksana awali dengan mendengar, dengan belajar. Yang kedua yang disebut cinta maya panya. Cinta ini bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Pali. Cinta ini artinya adalah dengan bijaksana dibentuk dari mendengar, merenung, menganalisa, menelaah, memikirkannya, ya. Jadi dia mungkin ya bisa saja diawali dari mendengar, tapi tidak hanya mendengar. Jadi dia bisa membuat sebuah kreasi, sebuah imajinasi yang bisa berbeda. Jadi kalau kita dengar para penceramah-penceramah, beliau-beliau itu bisa membuat sebuah contoh-contoh yang di luar dari yang biasa kita dengar, yang biasa ada di sutta, tidak ada di sutta, tapi contoh itu relevan dengan keadaan sekarang. Nah, itu kemampuan seseorang dalam menjelaskan disebut cinta maya panya. Jadi seseorang itu bisa berkreasi sendiri dengan pemikirannya, ya. Muncullah kebijaksanaan karena dia banyak merenung. Oh, hidup itu seperti ini. Oh, ini adalah duka. Oh, ini adalah anatta. Oh, ini adalah anicca. Dia merenungkan terus dia melihat kehidupan sehari-hari, muncullah kebijaksanaan dari hasil pemikirannya. Jadi bukan dari mendengar, dari pemikirannya sendiri.
Kemudian kebijaksanaan yang ketiga adalah dibentuk dari bawana maya panya. Artinya kebijaksanaan yang dibentuk dari meditasi. Kalau meditasi itu terlalu sempit. Bawana lebih luas ya, pengembangan batin. Nah, bawana ini, kebijaksanaan yang didapat dari bawana ini dijelaskan adalah mereka yang sudah bisa mencapai jana. Ketika dia mencapai jana, itu muncullah kebijaksanaan yang disebut bawana mayapanya. Karena lebih jelas, lebih terang penglihatannya tentang segala sesuatu fenomena batin dan jasmaninya. Nah, jadi kalau kita melatih batin, bawana, cobalah kita latih supaya bisa mencapai jana. Jangan sampai jananya jadi kepleset, menjadi jana ngorok ya. Nah, jadi di sini dijelaskan panya itu bisa didapat dari 3. Diawali dengan sutta maya panya, belajar. Maka dari itu sering-seringlah ikut acara Zoom seperti ini, belajar di YouTube. Pokoknya banyak mendengar dari para bijaksana sehingga muncullah kebijaksanaan awal. Setelah kebijaksanaan itu sudah didapat dari banyak pendengar, kemudian ia merenungkannya. Nah, tahap belajar ini Sang Buddha juga menjelaskannya dalam Anguttara Nikaya bahwa pertama-tama untuk bisa menjadi bijaksana, tahap belajarnya adalah seseorang itu harus menghafal. Rasanya kok hafal itu terlalu berat ya. Mengingatlah. Orang sekarang ini susah sekali menghafal. Ya, kalau dulu nomor telepon itu dicatat. Kemudian kalau mau nelpon tuh harus diputar nomornya. 0 berapa sekarang? 7458334 misalnya gitu. Karena diputar, lama-lama hafal. Ingat. Tapi zaman sekarang itu tidak lagi sudah pakai putar, pakai pencet. Tinggal cari aja. Bahkan bisa ngomong sendiri. Joni, keluar nomornya Joni. Tinggal telepon Joni, langsung keluar. Nah, memang itu canggih. Cuman sayangnya membuat manusia menjadi lemah ingatannya. Tidak mudah mengingat sesuatu. Ya. Nah, itu jadi tidak terlatih untuk mengingat. Nah, diharapkan seseorang itu mau belajar, yang pertama harus bisa mengingat, mudah, cepat sekali mengingat. Kalau nggak bisa mengingat, jadi ulang-ulang. Ya. Nah, dengan mengingat, hafal, seperti di Myanmar, itu para samanera yang kecil-kecil masih umur 10 sampai 12 tahun begitu. Di wihara itu disuruh menghafal sutta. Nggak ngerti, hafalin. Pokoknya hafal aja, hafal. Sama artinya sekalian, dihafal. Karena hari-hari dari kecil begitu, lama-lama sudah ngelontok di kepala. Nah, sudah hafal, tahap kedua adalah berusaha mengerti. Oh, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Oh, Dhammacakkappavattana Sutta itu isinya begini, maksudnya apa? Nah, dengan kita berusaha mengerti, muncul pengetahuan, muncul kebijaksanaan. Setelah mengerti, nah, cinta mayapanya berusaha direnungkan, dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu masuk kepada praktek. Nah, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahapnya dalam belajar itu seperti itu. Nah, masalahnya sekarang kita di sini itu sering sekali stop di tahap awal. Setelah belajar,
lupa. Setelah dengar ceramah, lupa. Hari ini dengar ceramah, selesai, lupa sudah. Nah, itu sangat disayangkan. Sebetulnya, ya ada yang rajin, mereka mencatat setelah waktu ceramah dicatat. Tapi kalau cuma dicatat, nggak diulang, ya lupa. Ya, lupa. Nah, saya coba Anda semua mungkin pernah punya pengalaman. Saya punya pengalaman waktu saya sekolah dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6, sekolah di sekolah Katolik, itu tiap pagi kalau doa, doa Bapa Kami dan juga doa Bunda Maria itu. Saya sampai sekarang, sudah usia sekarang, sudah lebih dari itu, memori itu sudah 40 tahun yang lalu, itu masih ingat doa Bapa Kami, doa Santa Maria itu. Kenapa bisa begitu? Karena itu tiap hari diulang, 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 diulang sampai bertahun-tahun begitu. Apalagi kalau orang itu dari kecil diulang, diulang, diulang lebih mudah hafal, ya. Nah, jadi dengan cara pengulangan itulah membuat orang itu bisa belajar. Nah, sekarang di dalam Abhidhamma Pitaka Wibangga, ya, komentar, kitab komentar Wibangga, Samo Hawi Nodanang, di sana ada penjelasan tentang Satipatthana, kemudian juga menjelaskan 7 cara mengembangkan kebijaksanaan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bijaksana, coba perhatikan 7 cara ini supaya menjadi bijaksana. Yang pertama, sering-seringlah bertanya berulang-ulang kepada para bijaksana. Ya, tanya, makanya diskusi hari ini itu sebetulnya adalah salah satu cara dari dikatakan banyak bertanya dalam bahasa Palinya paripuccana kata. Paripuccana kata. Artinya seringlah bertanya berulang-ulang. Di dalam Anggutara Nikaya, di dalam Majjhima Nikaya, Kamawibangga Sutta, itu Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang itu kenapa pandai karena sering bertanya, sering mencari tahu, keinginan tahunya sangat kuat. Curiosity, nah itu bahasa Inggris lah. Jadi sering-sering bertanya kepada para bijaksana. Itu pertama. Yang kedua, ini sebetulnya ada hubungannya, yaitu memurnikan disebut watu wisada kiriya, memurnikan objek dalam dan luar tubuh. Maksudnya apa? Nah, umpamanya itu seperti minyak, lampu minyak ya. Kan kalau di altar itu ada minyak, ada lilin, ada lampunya, ada sumbunya. Lampu lilin minyak itu bisa nyala dengan baik, dengan terang, kalau minyaknya itu bersih, minyaknya bagus. Tapi kalau minyaknya ini minyak jelantah, minyaknya kotor, itu nyala lampunya nggak bisa terang, bahkan bisa redup, bisa mati juga. Nah, jadi bagaimana supaya bijaksana? Yaitu seseorang itu dilihat harus penampilannya itu bagus, rapi. Yang dari luar pakaiannya rapi, ya, apa namanya, dicuci pakaiannya, tidak bau,
Terus tubuhnya bersih, sering mandi, jangan jarang mandi, ya, dikatakan manja, mandi jarang. Nah, jadi harus menjaga tubuhnya. Luar itu maksudnya yang penampilan di luar. Di dalam ini maksudnya tubuhnya dijaga supaya bersih, supaya tidak sakit. Bisa menjaga diri saja, itu dikatakan salah satu cara untuk menjadi bijaksana. Jadi kalau kita mau lihat orang itu bijaksana, lihat dari penampilannya saja. Dia tidak bisa menjaga dirinya. Intinya seperti disiplin lah. Seseorang itu tidak bisa disiplin. Mau tes, kalau kita ke rumah seseorang, mau tes orang ini bijaksana atau enggak, pergi ke WC-nya. Kalau di WC-nya itu berantakan, bau, nah ini tidak bisa menjaga kebersihan. Ya, tapi kalau WC-nya rapi, bersih, wah ini orang ini ada potensi untuk bijaksana. Nah, ini disebutkan di dalam Abhidhamma. Kemudian yang ketiga disebut indriya samata patipadana. Menjaga keseimbangan indriya. Indriya ini bukan indriya panca indriya, bukan. Indriya ini disebut panca indriya juga. Panca indriya, indriya itu maksudnya bukan ini panca indriya kita, tetapi indriya yang dimaksud adalah indriya itu yang berkuasa, ya, seperti apa? Raja Saka. Raja Saka itu yang berkuasa indriya. Jadi Batara Indra kalau di dalam bahasa Hindu, Batara Indra, Dewa Saka, Indriya. Jadi indriya ini seorang yang bijaksana, mau bijaksana dia harus menjaga keseimbangan indriya, panca indriya. Panca indriya itu apa? Yang pertama sada, keyakinan. Kedua wirya, usaha atau semangat. Ketiga sati, perhatian. 4 samadhi, konsentrasi. 5 panya, kebijaksanaan. 5 ini harus seimbang. Kalau tidak bisa seimbang, maka tidak sulit untuk bijaksana. Jadi bijaksana yang dimaksud adalah menyeimbangkan kelimanya. Contoh, kalau seseorang itu sadanya terlalu kuat, itu menjadi fanatisme. Doktrin, terus didoktrin, terus pokoknya ini yang sudah nggak mau lagi sudah belajar, pokoknya sembahyang aja sudah cukup. Jadi fanatismenya, begitu ada yang menyinggung agama Buddha, marahnya luar biasa. Ya, jadi fanatisme, keyakinan membuta. Karena hanya sada saja. Nah, tapi kalau panyanya terlalu tinggi, panyanya berlebihan, akhirnya menjadi orang yang banyak akal. Banyak akal itu akhirnya menjadi licik. Cara berpikirnya jadi licik. Misalnya, nggak perlu ke wihara, yang penting itu jaga pikiran. Dari semua perbuatan badan jasmani, ucapan, pikiran itu paling penting. Jadi harus dijaga baik-baik. Nggak perlu yang lain. Pokoknya kalau pikiran bisa dijaga, nah, yang lain selamat. Berdana nggak perlu, karena berdana itu yang penting kehendak. Kalau kehendaknya baik, nggak perlu dana juga nggak apa-apa, pokoknya ada kehendak baik. Nah, ini jadi berteori sendiri, akhirnya berteori sendiri, karena kebijaksanaannya kering, nggak disertai oleh sada. Jadi sada itu seimbang dengan panya. Kemudian wirya, usaha, itu harus seimbang dengan samadhi. Seorang yang berlatih meditasi itu harus punya wirya atau usaha atau semangat. Namun kalau semangatnya berlebihan muncul gelisah. Kenapa? Begitu duduk meditasi kok nggak bisa konsentrasi, ganti objek. Duduk lagi nggak bisa konsentrasi, ganti objek. Atau dia terlalu memaksa,
harus perhatikan napas, harus perhatikan napas, harus perhatikan napas, akhirnya sesak napas. Kok nggak bisa-bisa saya? Nah, dia mau mencapai usahanya berlebihan, tapi itu membuat dia pikirannya kacau, nggak bisa konsentrasi, gelisah. Namun, kalau konsentrasi samadinya bagus, wirianya kurang, itu jadi malas. Ah, saya duduk aja dah. Pokoknya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Duduk aja yang penting enak, tenang, tenang, tenang. Bahkan kalau yang masih pemula, itu biasanya kalau meditasi awal-awal, itu terlalu rileks. Karena terlalu rileks, ngantuk, loyo, kurang semangat. Nah, itu juga mengganggu. Jadi setiap kali duduk, tidur. Sebagai duduk, tidur. Berarti wirianya kurang. Nah, itu harus diseimbangkan antara wirya dan samadhi. Nah, sati bagaimana di tengah-tengah? Sati ini sebagai penyeimbang. Jadi, kalau kelebihan sada fanatik, kalau kelebihan wirya gelisah, kalau kelebihan samadhi akhirnya loyo, ya kelelahan mental. Kemudian kalau kelebihan panya muncul pikiran rasional dan kelicikan. Namun kalau penyeimbangnya sati, sati ini tidak ada kelebihan. Tidak ada, wah kalau kamu kelebihan sati apa? Tidak ada. Sati ini sebagai penyeimbangnya yang mengetahui, ah rasanya kok saya gelisah ya, oh berarti saya ini kurang nih. Apa kelebihan nih semangatnya nih diturunkan. Saya harus naikkan lagi. Nah, jadi yang mengetahui itu si sati. Nah, keseimbangannya itu sati yang di tengah. Jadi menyeimbangkan kesemuanya itu bisa memperoleh kebijaksanaan. Mengetahui kapan menggunakan wirya, kapan menggunakan samadhi, nah itulah kebijaksanaan. Kemudian yang keempat adalah dupa, dupanya uggala pariwajana. Artinya menghindari orang yang tidak bijaksana. Nah, bijaksana di sini, orang yang bijaksana di sini bagaimana Bente? Nah, orang yang bijaksana di sini, kita harus mencari orang yang tidak bisa bijaksana di sini adalah orang yang cara berpikirnya di bawah kita. Ya, jangan bergaul dengan orang yang cara berpikirnya itu di bawah kita. Kalau kita cara berpikir mereka itu di bawah kita, kita ikut mereka, kita hanyut. Ya, jadi tapi masa nggak boleh bergaul, Bante? Boleh. Jadi tidak ada larangan kita bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, tetapi jangan mengikuti cara berpikirnya. Ya, kan ada tes. Coba bayangkan 5 teman kamu yang paling dekat. Ketika kita bisa membayangkan 5 teman kita, dikatakan bahwa 5 teman kamu itu sebetulnya karakternya sama dengan kamu. Cara berpikirnya sama dengan kamu. Itulah pilihanmu. Karena jenis mencari jenis. Ya. Nah, jadi kita menghindari mereka yang cara berpikirnya di bawah kita. Ya, kalau sekolah dulu, kita kalau bergaul dengan teman-teman, ya bergaul sama siapa saja, tetapi yang akrab itu adalah bergaulah dengan mereka yang cara berpikirnya harus di atas kita. Maksudnya, ya cari yang pintar. Oh, dia belajarnya begini caranya. Oh, dia kok bisa cara menganalisa seperti ini. Kalau kita tidak begitu ya, kita bergaul dengan yang buruk ya kita ikut. Jadi menghindari orang yang tidak bijaksana. Selanjutnya sebaliknya adalah yang kelima, panya wanta pugala sewana. Jadi bergaulah dengan yang bijaksana. Nah, bergaul dengan bijaksana itu adalah cara berpikirnya sama atau di atas kita. Lebih baik ya di atas kita cara berpikirnya.
Dulu ada teman saya ingat sekali, ini cerita pengalaman saya pribadi. Waktu itu saya masih mahasiswa, teman saya itu dengan saya pergi ke sebuah toko, kemudian mencari barang. Nah, saya tanya-tanya, selesai tanya saya tinggal. Tanya kepada pramuniaganya, tanya, selesai, ya udah, nggak ada barangnya atau harga yang terlalu mahal, sudah saya tinggal aja. Itu langsung ditegur sama teman saya, nggak boleh begitu, dia sudah melayani kita dengan baik, kita harus ucapan terima kasih, harus ramah, gitu. Nah, itu adalah teman yang bijaksana. Jadi dia bisa memberi kita masukan, nasihat, supaya kita menjadi baik. Nah, orang yang bisa menegur kita seperti itu, jangan kita musuhin. Malah kita harus terima kasih. Wah, terima kasih kamu bisa kasih saya nasihat. Supaya belakang hari bisa menjadi lebih baik. Nah, itulah keuntungan kita bergaul dengan orang bijaksana. Kemudian yang keenam, disebut gambhira nanacarya pacawekana. Jadi yang di sini adalah merenungkan sifat-sifat dhamma sering-sering dan dalam. Maka dari itu, coba kita renungkan setiap harinya kita ini sering nggak merenungkan dhamma. Jangankan merenungkan dhamma, Bante, baca parita aja males. Nah, gimana? Jadi di sini kalau orang itu mau bijaksana harus sering-sering merenungkan dhamma. Jadi tidak hanya kalau sudah mendengar dhamma, ya harus ingat dulu. Sudah ingat, dimengerti, dan dimengerti direnungkan. Sediakan waktu sehari itu paling tidak ada waktu untuk merenungkan dhamma. Makanya saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah setiap hari luangkan waktu 15 menit lah baca buku dhamma. Misalnya Dhammapada Atthakatha itu apa namanya? Kalau dibaca bisa menginspirasi. Itu baca Dhammapada saja. Satu hari 2 bait lah. Tapi kalau dibaca begitu saja tidak bisa masuk. Dibaca 2 bait, kemudian coba direnungkan. Kalau perlu dihafal dulu, dihafal. Direnungkan. Oh, ini ya. Kemudian direnungkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, begitu maksudnya. Nah, hanya setiap hari 2 syair itu bisa membantu kita merenungkan dhamma dan membuat kita menjadi bijaksana. Kemudian yang terakhir adalah tada himatata atau memiliki kecenderungan ke arah pengembangan kebijaksanaan. Jadi di sini dikatakan selagi berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring, selalu cenderung mengembangkan kebijaksanaan. Jadi dikatakan seperti Karya Metta Sutta juga ada, baik duduk, berjalan, berbaring, berdiri, selalu mengembangkan cinta kasih, yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Nah, demikian juga kalau orang mau bijaksana, ya selalu begitu. Apa saja kalau kita mau belajar, semuanya juga harus dicenderungkan ke sana. Seperti kalau kita mau belajar bahasa Inggris saja, itu harus sering dilatih setiap hari. Kemudian harus dipakai setiap hari, harus sering didengar setiap hari, sehingga jadi ahli dalam bahasa Inggris. Ya, tapi karena kita ini di Indonesia jarang dengar orang ngomong bahasa Inggris, ketemu teman bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dia nggak bisa ahli-ahli, walaupun sudah belajar bahasa Inggris, sudah hafal grammar, tapi akhirnya lupa karena nggak pernah dipakai.
Nah, jadi kebijaksanaan itu sangat penting. Jadi saya ulang, cara mencapai atau mendapatkan kebijaksanaan dalam Abhidhamma Pitaka, yang pertama seringlah bertanya, ya, sering berdiskusi dengan para bijaksana. Dua adalah memurnikan tubuhnya, dirinya, ya, membersihkan maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan panca indera. Kemudian yang keempat adalah menghindari bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Yang kelima, bergaul dengan orang yang bijaksana. Yang keenam, merenungkan sifat dhamma dalam, jadi dalam-dalam. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki kecenderungan ke arah pengembangan kebijaksanaan. Jadi 7 cara ini dikatakan di dalam Abhidhamma untuk mengembangkan kebijaksanaan. Terlepas dari 7 ini, bisa juga dengan cara yang lain. Ya, cara masing-masing orang itu punya cara untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Intinya sebetulnya tahapnya yang pertama belajar, kemudian merenungkannya, kemudian lebih tinggi lagi adalah dengan cara pengembangan batin, dengan cara praktek sebetulnya itu, dengan cara meditasi. Jadi tidak hanya menganalisa dengan cara berpikir, tetapi langsung praktek. Dengan kita praktek, muncullah pengetahuan dari praktek itu. Semua keahlian orang-orang di luar sana, semua orang yang pandai-pandai itu karena praktek, muncullah keahlian, muncullah kepandaian. Ya, nah itu penjelasan saya tentang parami, panya, kebijaksanaan. Jadi parami yang keempat dari 10 parami, panya, kebijaksanaan. Jadi panya ini mendukung dana, panya mendukung sila, panya mendukung nekkhamma. Jadi saling mendukung antara 10 parami. Demikian yang saya sampaikan.